Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya sendiri Gista Anggraini MZ NPM 1907051004 dan kedua rekan saya Winda Ayu Triani NPM 1907051010 serta Faris Ubat Alfaruk NPM 1907051029. Langsung aja di sini saya akan menjelaskan mengenai proses running-nya, di mana di sini ketika kita masuk ke menu dashboard, maka ketika kita klik menu penanggung jawab akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada beberapa data yang telah ditambahkan. Kalau kita mau mengambil data, tinggal masukkan sini data-datanya, terus kita tambah, nanti akan masuk ke dalam si table view-nya ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam menu pasien. Ketika kita klik menu pasien, maka di sini akan muncul seperti ini. Ada button update dan button tambah. Nah, untuk button tambah sendiri sama seperti yang lainnya. Ketika kita ingin mengupdate data, di sini hanya bisa diupdate adalah status pasien. Kenapa demikian? Karena ketika ada pasien yang sudah tidak di dalam panti jompo itu lagi, maka statusnya akan diubah menjadi nonaktif. Misalnya di sini Syarifudin kita ubah menjadi nonaktif. Oke, kita update, maka bisa kita lihat di sini status pasien dari Syarifudin adalah nonaktif, tidak aktif lagi. Nah, selanjutnya kita kembali, kita masuk ke dalam menu perawat. Di menu perawat ini, sini kita hanya ada tambah data. Nah, di mana sama seperti yang lainnya, ketika kita menambahkan data, maka data-datanya akan muncul di table view-nya atau ya di table view-nya sini. Nah, kita kembali lagi, di sini kita masuk ke dalam menu kamar. Ketika kita masuk ke dalam menu kamar, di sini kita disediakan dengan button update dan button tambah. Nah, ketika kita tambah data, maka data-data juga akan masuk ke dalam si table view-nya ini. Ketika kita update, misalnya kita update si data yang ke-16-nya ini. Nah, di sini yang bisa diupdate adalah kapasitas. Kenapa hanya kapasitas yang bisa diupdate? Karena misalnya gini, dalam satu kamar ternyata bisa diupdate menjadi ada 5 ranjang gitu. Nah, itu bisa diupdate. Selebihnya data-datanya kira-kira tidak perlu diupdate. Misalnya di sini kita update menjadi 5. Hanya 5 ranjang kita update. Yang tadinya 6 berubah menjadi 5. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam menu ranjang. Di menu ranjang ini bisa kita lihat di sini ada button hapus dan button tambah. Tambah seperti yang lainnya, sedangkan hapus misalnya di sini kita ingin menghapus si nomor ranjang 6 ini. Maka tinggal kita hapus, maka data 6 terhapus. Sekian penjelasan mengenai hasil running atau proses runningnya. Untuk selanjutnya mengenai IRD dan kelas diagram akan dijelaskan di tahapan selanjutnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai IRD dan kelas diagram pada project UAS kami, di mana di sini ada menu dashboard. Menu dashboard itu dia punya penanggung jawab, pasien, perawat, kamar, sama ranjang. Di mana di masing-masing kelasnya ini dia itu punya operation. Nah, ini operationnya bisa dilihat di sini. Lalu selanjutnya dari masing-masing kelas penanggung jawab, pasien, perawat, sama kamar dan ranjang ini, dia punya lagi kelas turunannya. Dia punya kayak di penanggung jawab dia punya data PJ, di pasien punya data pasien, atau di bagian data-data ini adalah merupakan controllernya. Nah, untuk di bagian di sini dia menggunakan relasi asosiasi. Kenapa pakai asosiasi? Karena antara kelas satu dengan kelas yang lainnya itu dia saling berhubungan. Untuk IRD-nya sendiri, di sini bisa dijelaskan bahwasanya dashboard has atau memiliki penanggung jawab, dashboard juga memiliki pasien, dashboard juga memiliki perawat, dashboard juga memiliki kamar, dan dashboard juga memiliki ranjang. Di mana dari masing-masing kelas penanggung jawab, pasien, perawat, kamar, dan ranjang, itu juga dia memiliki masing-masing data-datanya atau controllernya, di mana penanggung jawab itu dia punya data PJ, pasien punya data pasien, perawat punya data perawat, kamar punya data kamar, dan ranjang punya data ranjang. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai pengimplementasian IRD. Untuk pengimplementasian dari IRD-nya sendiri, di sini di mana pada menu dashboard nanti itu bakal tersedia pilihan ada menu penanggung jawab, menu pasien, menu perawat, menu kamar, dan menu ranjang. Di mana maksudnya di sini dia ada data PJ, data pasien ini di antara menu-menu yang ada di dashboard ini akan disambungkan dengan menggunakan controller, di mana controllernya itu telah didefinisikan pada kelas-kelas data PJ, data pasien, data perawat, data kamar, dan data ranjang. Oke, untuk pengimplementasian kelas diagram dan lain sebagainya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Winda Ayu Triani dan Faris Ubat Alvaro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Winda Ayu Triani dengan NPM 1907051010. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yaitu Gista Anggraini MZ. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program yang kami buat, kelas diagram dari Panti Jompo. Di sini terdapat dashboard, di mana dashboard sendiri ini terhubung ke semua penanggung jawab, pasien, perawat, kamar, dan ranjang terhubung ke dashboard. Nah, pada kelas penanggung jawab sini terdapat codingan untuk button kembali, kemudian untuk menghubungkan ke database, terdapat get connection, kemudian untuk menampilkan data-data list. Di sini kita menggunakan get data list, kemudian untuk menampilkan data pada tabel view-nya,
kita menggunakan codingan show data, kita menggunakan button tambah, codingan button tambah, kemudian kita menggunakan klik. Pada pasien sama saja kita menggunakan buttonnya seperti penanggung jawab, cuman ditambah execute query dan button update. Pada perawat juga ditambah execute query. Kemudian di kamar juga, di kelas kamar kita menambahkan execute query dan button update. Kemudian pada ranjang juga kita menggunakan execute query ditambah button hapus. Kemudian di sini terdapat anak kelas dari setiap kelas di atas. Yang pertama ada data PJ. Nah, di sini terdapat ID PJ, nama, jenis kelamin, status, alamat, no HP. Nah, di sini setiap nomor menggunakan tipe data integer, sedangkan huruf di sini menggunakan tipe data string. Kemudian di sini juga kita menggunakan metode getter dan setter. Di pasien, data perawat, data kamar, data ranjang juga sama, menggunakan integer, string, kemudian getter, setter, semua yang terdapat. Kemudian next. Di sini saya akan menjelaskan untuk menghubungkan ke database-nya. Kode untuk menghubungkan ke database-nya. Di sini kita menggunakan public connection, get connection, di mana di sini database kita berada di MySQL dengan nama db_panti_jompo. Kemudian di sini kita menggunakan string query select bintang from penanggung jawab. Kenapa penanggung jawab? Karena di sini kita akan mengambil data dari penanggung jawab. Kemudian di data penanggung jawab itu terdapat ID, nama, jenis kelamin, kemudian status keluarga dan nomor HP. Itu yang akan kita ambil di database-nya. Kemudian di sini di pasien juga sama, kita menggunakan get connection di database localhost db_panti_jompo. Kemudian kita pilih string query select bintang from pasien. Kita mengambil data dari pasien yang ada di database. Kemudian di pasien itu kita mengambil ID, nama, jenis kelamin, umur, tanggal masuk, tanggal lahir, status, dan ID PJ. Yang pada perawat juga sama, get connection, sama seperti penanggung jawab dan pasien, select bintang from perawat, terdapat string query, kita ambil ID-nya, nama, jenis kelamin, dan lain-lain. Kemudian di sini juga sama, kita menggunakan get connection, db_panti_jompo, kita pilih string query select bintang from kamar, kita mengambil data dari kamar, di mana data kamar sendiri itu terdapat nama, kapasitas, ID, dan ID PJ. Kemudian pada ranjang juga sama, get connection dari MySQL db_panti_jompo. Dari database-nya, kita menggunakan string query select bintang from, kita pilih database untuk ranjang, di mana ranjang sendiri terdapat nomor ranjang, ID PJ, ID pasien, perawat, dan lain-lain. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai desain JavaFX-nya. Di sini di dashboard kita menggunakan 6 button, penanggung jawab, pasien, perawat, kamar, dan ranjang. Kemudian pada menu pasien kita menggunakan 9 text field dan menggunakan 6 label. Kemudian kita menggunakan 3 button. Di sini terdapat tabel view-nya untuk menampilkan datanya. Penanggung jawab juga sama, terdapat tabel view, text field, dan label. Kemudian ada 2 button. Yang di sini juga, yang di sini terdapat text field, button, 2 button, 4 text field, dan 4 label. Kemudian ada tabel view. Yang terakhir juga sama, di ranjang terdapat 5 tabel view, 5 text field, 1 tabel view, 5 text field, dan 5 label, kemudian 3 button. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farzubat Al-Faruq, NPM 1907051029. Di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi di from JavaFX dengan kode programnya, lalu menjelaskan kode program untuk menampilkan data di tugas besar saya dengan kelompok saya, seperti itu.
Di sini kita ambil contoh satu saja, yaitu penanggung controller dan penanggung fxml. Di sini sudah terlihat ada from fxml-nya seperti itu. Di sini setiap text field-nya sudah saya identifikasi menggunakan fx id-nya, sudah saya tuliskan satu persatu fx id-nya seperti apa. Lalu di sini saya juga menggunakan table view untuk menampilkan datanya seperti itu. Lalu menggunakan beberapa table column. Di sini saya menggunakan 1 2 3 4 5 6. Ada 6 table column yang sudah saya deklarasikan fx id-nya seperti itu. Lalu ada tombol button, ada 2 seperti ini, ada tambah dan kembali. Dan saya juga mendeklarasikan on action-nya, yaitu ada tambah dan kembali seperti itu. Untuk hubungannya adalah kita sudah membuat di penanggung.fxml ini, lalu kita klik kanan dan make controller, maka akan muncul seluruh yang button, text field dan table view-nya akan muncul di sini semua seperti itu. Lalu untuk on action-nya juga akan muncul seperti ini, ada void kembali, lalu ada void tambah seperti itu. Lalu untuk menampilkan datanya kita menggunakan koneksi terlebih dahulu untuk menghubungkan database dengan Java-nya. Di sini ada koneksinya, yaitu menggunakan MySQL Java 8019. Lalu di sini ada database-nya db_panti_jompo seperti itu. Lalu ada observable list data pj get data list. Di sini adalah sebagai untuk menghubungkan antara data pj yang di sini, yang di dalam sini yang sudah kita deklarasikan, ada getter, setter dan constructor-nya seperti itu, dihubungkan dengan tabel penanggung jawab yang ada di database seperti itu. Jadi dia akan masuk mengurutkan seperti ini, ada ID PJ, nama PJ, jenis kelamin, status keluarga, alamat dan nomor HP seperti itu. Lalu ada public show data. Di sini gunanya kita untuk menampilkan data ke dalam table view seperti itu. Menggunakan observable list data PJ, karena sudah kita menggunakan observable list data PJ, maka dia akan menampilkan seluruh data yang ada di dalam table database seperti itu, karena sudah kita koneksikan terlebih dahulu seperti itu. Lalu ada void tambah yang tadi sudah kita deklarasikan on action-nya seperti apa. Lalu kita gunakan string query, lalu insert into penanggung jawab, yang artinya kita memasukkan data melalui text field yang sudah kita deklarasikan ke dalam table penanggung jawab seperti itu. Lalu saya juga menambahkan private void click. Di sini gunanya untuk setiap kita mengklik table column yang ada di sini, maka dia akan muncul juga di text field-nya seperti itu. Jadi kita ambil contoh programnya seperti ini. Kita klik penanggung jawab, lalu akan muncul table data seperti ini, lalu kita klik nomor 1, maka akan muncul di sebelah sini seperti itu. Jadi misalkan kalau kita tambah data seperti ini contohnya, misalkan 6, nama Faris seperti itu, kita tambah, maka data tersebut akan muncul di sini dan kita klik akan berubah seperti itu. Dan untuk void kembali, di sini kita untuk kembali ke menu dashboard menggunakan dashboard.fxml-nya tersebut. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.